duduk bersebelahan di dalam gereja. Selamat pagi untuk kita semua. Bapak, Mama, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Satu paragraf pembukaan teks Injil tadi itu kata-kata dari Santo Lukas sendiri. Itu dia ada di bagian pembukaan Injil Lukas sebagai pengantar untuk dia memastikan bahwa Injil yang dia tulis itu adalah suatu kebenaran, bukan hoax, suatu kebenaran. John Kennedy, Presiden Amerika Serikat, ketika dia dilantik menjadi presiden, dia menyampaikan satu pidato yang sangat terkenal. Yang pidato itu kemudian dikutip oleh pemimpin-pemimpin negara lain. Kata-katanya demikian: jangan tanyakan apa yang negara buat untuk Anda, tetapi tanyakan apa yang Anda buat untuk negara. Dalam pidato-pidato para pemimpin ketika dilantik, pada awal mula ketika dilantik, biasanya mereka menyampaikan visi dan misi, program-program kerja mereka. Atau ketika masa-masa kampanye, biasanya para pemimpin, calon-calon pemimpin kita itu akan menyampaikan visi dan misi mereka, program-program kerja mereka. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, pernyataan yang Yesus sampaikan itu kurang lebih sama dengan pernyataan yang disampaikan oleh para pemimpin-pemimpin kita ketika dilantik. Sesudah permandian di Sungai Yordan, Yesus dia mengundurkan diri ke padang gurun dan kemudian dia memulai karyanya. Dia memulai karyanya untuk mewartakan kabar keselamatan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi. Yesus mulai pewartaan itu pertama-tama di Galilea. Sebagai pemimpin-pemimpin pada umumnya, Yesus juga mengawali karya pelayanannya dengan menyampaikan visi dan misi, menyampaikan program kerjanya. Di dalam pengumuman program kerja atau pidato pelantikan itu, Yesus menyampaikan visi dan misi untuk karya pelayanan selama ia di Palestina. Kita dengar tadi Yesus menyatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu visi dan misi Yesus selama dia hidup. Itu program dan kerjanya. Visi dan misinya jelas, ya, berpihak kepada orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang lemah. Dalam pidato singkat itu, Yesus meringkaskan apa yang akan dilakukannya selama ia berada di bumi ini. Dia datang untuk orang-orang yang tertindas, orang-orang pinggiran, orang-orang yang dikucilkan dari kehidupan masyarakat, juga satu untuk orang-orang yang berdosa. Tetapi reaksi orang terhadap pidato Yesus itu bermacam-macam. Pada mulanya mereka kagum akan kebijaksanaan itu. Tetapi kemudian orang banyak itu mereka mulai berpikir bahwa bagaimana mungkin seorang anak tukang kayu dia bisa memiliki kebijaksanaan yang luar biasa seperti itu. Karena itu pada akhirnya mereka menolak Yesus. Penolakan terhadap Yesus itu lebih disebabkan karena Yesus justru menyampaikan satu kebenaran. Kebenaran yang Yesus sampaikan itu bukan hanya sekedar janji-janji politik supaya para pemilih
suka pada calon-calon pemimpin itu. Bukan sekedar janji-janji. Ketika Yesus menjatuhkan pilihannya kepada orang-orang miskin dan tertindas itu, maka Yesus sungguh-sungguh membela mereka. Yesus tidak cuma berbicara tentang cinta, tetapi dia mencintai sampai mati. Yesus tidak cuma berbicara tentang pengampunan, tetapi dia sungguh-sungguh mengampuni orang-orang yang berdosa. Yesus tidak cuma berbicara tentang belas kasihan, tetapi dia sungguh-sungguh berbelas kasih kepada semua orang, khususnya kepada orang berdosa dan mereka yang tersisih dalam kehidupan bermasalah. Semua orang itu membuat Yesus menjadi pemimpin yang dicintai oleh orang Yahudi, karena dia tidak cuma mengajar, tetapi dia berbuat. Tidak cuma mengajar, tapi dia berbuat. Yesus mempunyai visi misi dalam hidupnya. Dan untuk mewujudkan visi misi itu, dia juga mempunyai program yang jelas. Yesus mengabdikan seluruh hidupnya untuk mewujudkan visi misinya itu. Ada visi misi program kerja, dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk mewujudkan visi misinya itu. Dan pengabdian yang paling luar biasa sampai dia mati di kayu salib. Bagaimana saudara-saudaraku yang berkasih? Pertanyaan kita adalah, apa yang kita ingin capai dalam hidup kita? Kita pasti punya program, punya visi misi, punya hal-hal yang ingin kita kerjakan dalam hidup. Kita ingin dikenal sebagai orang yang bagaimana ketika kita harus meninggalkan bumi ini. Mudah-mudahan setelah kita meninggalkan bumi ini, kita dikenal sebagai orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang baik, orang-orang yang memperhatikan sesama yang menderita, orang-orang yang selalu rela menolong orang lain, orang yang suka mengampuni, orang sabar, orang yang punya banyak sahabat, orang jujur, orang rendah hati, dan lain-lain, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dalam bacaan tadi kita mendengarkan bahwa salah satu kebiasaan yang Yesus buat dalam hidupnya itu adalah mengunjungi bait Allah. Itu kebiasaan Yesus. Yesus mengunjungi bait Allah. Dia Tuhan, tetapi dia biasa mengunjungi bait Allah, datang ke rumah Tuhan. Dalam fenomena sekarang yang saya dengar, yang teman-teman ceritakan, yang biasa dikeluhkan anak-anak muda, yang saya baca di media sosial, biasanya orang sebut begini, ya, Tuhan itu kan ada di mana-mana. Buat apa kita harus doa di gereja? Apakah Tuhan hanya ada di gereja saja? Anak-anak muda mereka, ada satunya adik sepupu satu, dia buat status, dia bilang begini, jangan mengukur iman seseorang hanya dengan kehadirannya di dalam gereja. Saya pikir luar biasa kan? Jangan yang mengukur iman seorang dengan kehadirannya di dalam gereja. Ya, Yesus itu dia Tuhan. Dia bisa buat segala sesuatu, tetapi dia datang dalam bait Allah. Dia berdoa kepada Bapa di dalam bait Allah. Hal itu ditegaskan dalam bacaan kedua tadi, bahwa kita semua ini adalah satu tubuh dengan banyak anggota. Karena itu sebagai orang Katolik, kita percaya bahwa iman kita itu bukan iman yang personal, bukan iman yang pribadi saja, tapi iman kita adalah iman dalam kebersamaan kita sebagai satu keluarga. Kita datang dari gereja, rayakan Ekaristi secara bersama-sama. Bagaimana? Ketika kita datang mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu, kita menerima dua jenis santapan, dua jenis makanan. Yang pertama, makanan apa? Apa itu? Sabda. Kita menyantap sabda Tuhan. Yang kedua, makanan apa? Santapan apa? Tubuh dan darah Kristus. Dua jenis santapan itu. Sabda Tuhan, juga tubuh dan darah Kristus. Ya. Biasanya
kalau kita mau makan tuh di rumah atau ada acara-acara, sebelum makan tuh pasti omong-omong dulu tuh, omong-omong dulu di rumah sebelum mama gayung nasi untuk anak, ya siap dulu, omong dulu, kau harus begini ya, begini nanti. Itu kita dengar dulu apa yang Tuhan omong untuk kita melalui bacaan-bacaan sabda Tuhan. Baru kemudian kita menyambut tubuh dan darah Tuhan itu untuk kita. Itu mengingatkan kita tentang satu kebiasaan kecil di rumah, kebiasaan makan bersama di rumah. Ya mungkin sekarang kita sudah jarang makan bersama di rumah. Bapak-bapak lebih suka makan di tempat kumpul, di warung atau lain-lain. Makan di rumah tetangga mungkin, rumput tetangga lebih hijau. Ya, kebiasaan makan bersama itu yang perlu kita hidupi sekarang. Pada saat makan bersama itu akan banyak hal yang akan terjadi. Saling menunjukkan satu sama lain. Misalnya sekarang anak-anak anak terlalu liar sekali di luar. Keluar di rumah dia sopan-sopan, di luar dia liar. Maka manfaatkanlah kebiasaan makan bersama. Pada malam hari itu, gayung makan, simpan sebelum makan. Anak besok pokoknya kegiatan-kegiatan sekian. Pulang sekolah begini, kau buat ini. Mama cerita, papa juga begini, mama buat begini. Itu kita cerita saat kita makan bersama. Itulah pentingnya sabda Tuhan. Karena Tuhan menjadi pedoman untuk hidup kita. Maka pada hari ini, sebagaimana tadi dalam perarakan pembuka dengan dinamika, kita diantar untuk merenungkan, memberikan penghormatan khusus pada kitab suci sabda Tuhan. Saya sering biasanya kalau saya kunjung rumah-rumah umat, mau doa apa, saya sengaja tidak mau bawa kitab suci. Sampai di rumah sudah saya, mama bisa pinjam kitab suci kan? Ayo mereka mencari gimana? Ada yang saya intip itu mereka bongkar lemari ini, pakaian di bawah kitab suci. Kitab suci paling dasar di dalam lemari. Atau misalnya di atas meja itu buku di bawah kitab suci. Nah itu kita punya HP itu kita jaga setengah mati, taruh di bagian atas atau di samping bantal kalau tidur. Jangan. Kitab suci itu bagian dasar. Itu meletakkan kitab suci. Belum lagi soal kebiasaan baca kitab suci. Dengan Tuhan kita, ya. Kalau dengan pacar, biasanya orang pacaran dengan diberi mai tua, ya. Kalau malah orang tua, kalau kontak anak-anak biasanya kuliah di kota atau di mana orang tua kontak malam hari, atau baru 10 menit begitu kontak 15 menit, mama cukup, bapak cukup sudah. Orang tua mungkin mau nasihat beri pesan, sudah cukup sudah, sama kerja tugas dosen bilang harus kumpul, sama kerja tugas 10 menit, 15 menit, cukup sudah sama kerja tugas. Tapi dengan dia punya tua sudah telepon dari malam sampai pagi. Itu yang mereka namakan sebagai sleep call. Telepon sampai tidur kan, sampai HP liar kembali mereka. Sleep call. Kita juga begitu ya. Dengan sesama kita sleep call, tapi dengan Tuhan kita hanya miss call. Kita butuh Tuhan hanya ketika kita susah. Itu. Dan untuk menutup renungan ini saya berikan satu cerita. Ada satu pasangan yang mereka mau menikah, masih muda, mau menikah. Perempuannya ini aktif OMK, dia ikut, pokoknya bagus. Sedangkan yang laki-laki tadi itu, usia orang mengurus segala macam. Dan pastor Prof wajibkan perempuan bilang begini, kau harus laki baik-baik tapi calon suami tunangan supaya dia tahu doa, supaya dia bisa nanti kalau mau nikah saya uji kamu. Maka masa-masa persiapan itu mereka sungguh-sungguh laki doa, belajar sedemikian rupa, sungguh-sungguh belajar. Dan pada akhirnya bisa mereka menikah. Pada saat menikah, kembali ke rumah, resepsi, siang hari resepsi, kan orang tunggu pengantin itu masuk resepsi, tunggu MC lagi. Bapak Ibu dengan yang terkasih, sebelum kita menyantap santapan siang ini, kita akan berdoa bersama, dan doa dipimpin oleh mempelai laki-laki. Ya,
dia punya istri sudah ada mati juga. Masuk Rocky juga pikiran setelah mati. Mana? Lalu laki-laki dia percaya dulu dia mati. Bagaimana? Dia bilang, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dia mulai berdoa. Ya Tuhan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebesaran-Mu yang luar biasa untuk kami. Pada hari ini Engkau telah mengaruniakan kepada kami sakramen pernikahan. Wah, tantang. Pas berdoa kami. Lalu, lagi. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini. Terima kasih karena sakramen perkawinan ini Engkau menyatukan kedua keluarga besar kami. Ini satu selama ini dia berkurang saja. Lalu kemudian dia lanjutkan, dia bilang, semoga Engkau memberkati rumah tangga kami, pernikahan kami ini. Semoga kami dikaruniai keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Sudah ada ayat-ayat kitab suci. Bagus kan? Demi itu Engkau. Kami rumah tangga ini ke depan pasti bagus apa anak-anak suami seperti ini. Lalu kemudian dia bilang, sekarang kami mau makan. Kami mau semoga Engkau mengulurkan berkat atas makanan dan minum ini. Semoga Engkau memberkati semua keluarga yang menyiapkannya. Mama-mama di dapur yang dengan susah payah keringat darah menyiapkan makanan untuk kami. Boleh pas seperti itu sudah ada yang istri juga bahagia sekali. Istri mau menangis, dia menangis. Senang sekali. Lalu kemudian dia hamil. Dia hamil sampai 2 menit. Mereka pasti umat yang hadir, orang hadir. Dia mesti masuk pikir cari ayat kitab suci lagi. Dia hamil lagi. 4 menit dia hamil. Dia masuk makan. 5 menit dia hamil. Setelah 5 menit masuk kopi lihat dia. Dia tak terkena. 7 menit dia hamil. Dia sampai 10 menit dia hamil. Mereka bisa tahan lagi. Sudah harus. Karena dia tadi pas seperti maju ini bila mau ambil mic begitu, dia langsung pegang mic kuat dia bilang, demikianlah sabda Tuhan. Hari dia pikir bagaimana cara tutup doa. Semoga sabda Tuhan pada hari ini meneguhkan kita untuk tugas dan pelayanan kita. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.